IndiHome, dekatkan pengalaman. Kita ke kabar lainnya, pihak keluarga dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Semarang meminta polisi mengungkap secara transparan penyebab kematian Dwinanda Linsia Levi. Hasil autopsi diharapkan dapat mengungkap kejanggalan penyebab kematian korban. Kabar meninggalnya Dwinanda Linsia Levi, 35 tahun, dosen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Untak Semarang, Jawa Tengah, mengejutkan keluarga dan memicu langkah autopsi untuk memastikan penyebab meninggalnya. Kakak korban Viandana mengatakan komunikasi terakhir dengan adiknya terjadi pada Jumat 14 November. Sementara kabar kematian adiknya baru diterima dari pihak kampus pada Selasa 18 November. Vian juga menuturkan jika adik satu-satunya ini dikenal sebagai sosok tertutup mengenai urusan pribadi. Oleh karena itu, dirinya tidak mengetahui adiknya memiliki penyakit tertentu atau hubungan dengan seseorang anggota polisi AKBPB yang disebut menjadi saksi kunci dalam kasus ini. Saya juga mewakili keluarga besar yang menginginkan semua peristiwa ini bisa terungkap secara transparan dan jelas, biar keadilan bisa ditegakkan. Kontak terakhir komunikasi di hari Jumat ya. Selama ini ada sakit tertentu yang diidap oleh korban, Untuk itu selama ini saya kurang begitu paham ya, karena nggak pernah cerita. Karena korban ini tertutup. Sementara itu, kuasa hukum keluarga korban Zainal Abidin Petir mendesak Polda Jawa Tengah untuk mengungkap kasus ini secara transparan, termasuk menjelaskan keterlibatan AKBPB yang hingga kini masih menjadi tanda tanya publik. Kalau polisi jujur, kalau polisi mau transparan pasti terungkap kematiannya karena apa. Gitu. Jadi saya minta kepada Kapolda Jawa Tengah dan juga Kapolri untuk mengawal perkara ini, kasus ini. Supaya Kapolri, jajaran Polri tidak belepotan. Sekarang kan sedang belepotan. Dwinanda Linsia Levi, 35 tahun, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia tanpa busana di lantai kamar sebuah hotel di Jalan Telaga Bodas Raya, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Gajah Mungkur, Semarang pada Senin 17 November sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Dikabarkan AKBPB merupakan orang pertama yang menemukan korban dalam kondisi tidak bernyawa dan melaporkannya ke Polsek Gajah Mungkur. Sementara itu, dari hasil pemeriksaan sementara, AKBPB terbukti melanggar kode etik profesi terkait anggota Polri yang telah berkeluarga dilarang bersama dengan seorang wanita selain istrinya. Untuk penyelidikan lebih lanjut, Pamen Polda Jateng yang menduduki jabatan Kasubdit Dalmasdit Samapta itu ditempatkan dalam ruang khusus selama 20 hari ke depan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Didit Kordias, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan penyelidikan kasus kematian dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Semarang, sudah bergabung bersama saya ada Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto. Pak Artanto, kami ingin tahu Pak hubungan antara AKBPB dan juga korban. Karena tadi kuasa hukum keluarga korban menyebut kenapa polisi jadi belepotan mengungkap kasus ini, Pak. Ya, terima kasih Mas. Jadi untuk saat ini kita dari Polda Jawa Tengah sedang melakukan upaya penyelidikan terhadap kasus tersebut. Karena diduga ada hubungan asmara antara AKBPB ini dengan saudari D. Dan permasalahan tersebut sudah kita tidak lanjuti. Pertama yaitu Bitpropam Polda Jawa Tengah telah melakukan proses penempatan khusus terhadap AKBPB selama 20 hari ke depan dan kemudian dipersiapkan untuk segera melaksanakan sidang kode etik profesi Polri. Kemudian kedua, dari fungsi reserse yaitu Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Polrestabes Semarang ini sedang melakukan penyelidikan untuk mengungkap peristiwa tersebut. Apakah peristiwa tersebut
berkaitan dengan tidak pidana atau bukan. Dan oleh karena itu sudah berbagai upaya yang telah kita lakukan, yaitu seperti olah TKP, kemudian melaksanakan otopsi jenazah, kemudian pemeriksaan saksi, dan penyitaan barang bukti yang ada di TKP. Dengan harapan semua proses pemeriksaan ini, proses penyelidikan ini nanti akan disusun dalam suatu lini masa kronologis peristiwa, dan diharapkan nanti pada saat gelar perkara hasil penyelidikan ini kita dapat menyimpulkan apakah peristiwa ini ada unsur tidak pidananya atau bukan. Demikian. Pak Artanto, dari penemuan korban pertama kali, barang bukti yang dikumpulkan, olah TKP, ada hal yang janggal tidak Pak? Ada indikasi mengarah ke dugaan kekerasan seksual tidak? Tentunya hal ini sedang dikumpulkan informasinya, sedang dianalisis hasilnya oleh penyidik. Dan semua yang berkaitan dengan proses peristiwa tersebut akan dianalisa dan dikaitkan dengan bukti yang ada dan dikonfirmasi dengan AKBPB serta hasil forensik, dan nanti pada saat gelar perkara hasil penyelidikan akan terkuak semua, dan tentunya kita akan berikan informasi dan progres ini kepada publik. Pengakuan dari AKBP B sudah berapa lama Pak kenal dengan korban? Mereka sudah kurang lebih, menurut keterangan AKBP B, kurang lebih mereka 20 tahun ini, dari tahun 2020 sudah melakukan komunikasi yang intensif. Demikian. Apakah sempat tinggal satu atap Bapak? Menurut hasil sementara demikian adanya. AKBP B sudah berkeluarga atau belum Bapak? Pertama, AKBP sudah berkeluarga, dan oleh karena itu yang bersangkutan ini telah melakukan pelanggaran berat kode etik profesi Polri, dan dari Bid Propam Polda Jawa Tengah langsung melakukan proses penempatan khusus dalam rangka sidang kode etik profesi Polri. Sejauh ini Pak, dari pemeriksaan hasil otopsi apakah sudah bisa diumumkan? Untuk hasil otopsi kita masih menunggu rilis atau informasi resmi, surat resmi dari dokter forensik. Karena hasil tersebut akan dianalisis, akan dikonfirmasi kepada dokternya, dan penyidik nanti akan menyampaikan, memaparkan hasil forensik ini pada saat gelar perkara hasil penyelidikan nanti yang waktu yang ditentukan. Saat ditemukan Pak korban ini apakah ada luka lebam atau lecet atau seperti apa Pak di bagian tubuh korban Pak Artanto? Nanti pada saat gelar perkara hasil penyelidikan semua akan disampaikan dan akan disimpulkan penyebab kematian. Dari kesimpulan tersebut kita akan bisa menganalisis apakah ini masuk unsur tidak pidana atau bukan. Baik, demikian. Terima kasih banyak Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto sudah bergabung di Kabar Petang.